Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar nih cara menanam bunga kol, dan lahan ini lahan yang sama dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang proses penanamannya, kali ini kita akan melihat bagaimana update perkembangannya sejauh ini di 27 hari setelah tanam. Dan hari ini kita akan tanya langsung nih ke petani yang merawat lahan ini, karena rasanya akan kurang kalau kita tidak tanya langsung ke petani yang merawat langsung, yang bersentuhan langsung dengan tanamannya. Nah, sebelumnya di sini kami menanam bunga kol wirotama ya. Di penanaman juga ini sudah masuk musim penghujan, dan sahabat Senang Tani sudah tahu sendiri ya, mungkin di beberapa daerah juga sudah setiap hari turun hujan. Nah, di sini pun juga begitu sebenarnya, intensitas hujan sudah mulai tinggi dan hampir setiap hari turun hujan dari siang hari sampai malam. Dan bisa dibilang untuk tantangan budidaya bunga kol di musim penghujan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan musim kemarau. Karena di musim kemarau untuk budidaya bunga kol ini bisa dibilang sangat mudah. Perawatannya juga asalkan kebutuhan air dan juga nutrisinya terpenuhi, bisa dibilang cukup sederhana dan tidak banyak kendalanya. Nah, beda dengan budidaya tanaman bunga kol di musim penghujan, karena kalau di musim penghujan ini terutama dari serangan jamurnya ini bisa sangat tinggi, apalagi untuk tanaman yang berdaun lebar seperti bunga kol ini, tentunya serangan jamurnya akan sangat tinggi. Nah, kali ini kita akan lihat-lihat nih bagaimana perkembangan bunga kol wirotama yang ditanam di musim penghujan, kemudian pertumbuhan di awal fase vegetatifnya pun sudah setiap hari diguyur hujan. Kita akan melihat bagaimana kekuatannya terhadap serangan jamur, dan nanti kita akan tanya-tanya langsung bagaimana perawatan yang dilakukan di lahan ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut, jangan skip, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, saat ini saya sudah bersama dengan petani yang merawat lahan bunga kol di sini. Nah, silakan nih Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Bapak Umam, alamat Candi Pos, Sengin, Dukun, Magelang. Iya. Dan Pak Umam ini yang merawat lahan ini nggih, Pak, dari awal tanam sampai sekarang ini sudah umur berapa nih Pak bunga kolnya? 27. Iya, 27. Karena kemarin juga saya juga kebetulan ikut nanam, dan sekarang ini kalau dihitung itu sudah 27 hari setelah tanam ya Pak. Nggih. Nah, menurut Pak Umam sendiri nih pertumbuhan bunga kolnya sejauh ini bagaimana Pak? Nggih, ampun lumayan apik, Mbak. Perkembangan inilah faktor cuaca. Mboten nganu niki pun lumayan apik. Bagusnya gimana Pak? Niki bagusnya mboten daunnya mboten do busuk. Kalih niki kuat ngoten lho niki daunnya. Padahal hujan nggih tiap hari nggih Pak? Nggih, tiap hari hujan. Iya, tapi sejauh ini kalau mungkin dibanding dengan yang lain ngoten nggih Pak? Nggih, lumayan niki pasien juga. Daunnya lebih kuat gitu nggih Pak? Nggih, lebih kuat. Nggih, jadi memang kalau sahabat Senang Tani nanam varietas wirotama ini salah satu yang menjadi kelebihannya itu, walaupun ditanam di musim hujan, kalaupun hujannya ini sudah setiap hari turun, tapi bisa dilihat sendiri ya, pertumbuhannya ini tetap bisa maksimal, kemudian daunnya juga aman dari busuk nih Pak. Nggih. Jauh ini serangan jamurnya juga bisa dibilang belum ada ya Pak jamurnya? Nggih, belum ada. Belum ada, kemudian pertumbuhannya juga sejauh ini kalau dibandingkan dengan varietas lain yang ditanam di musim hujan juga, kemungkinan yang lain itu sudah banyak yang busuk daunnya, kemudian banyak serangan jamurnya. Nah, kalau wirotama sendiri ini tuh bisa dibilang dia lebih kuat kalau dibandingkan dengan varietas lain ya Pak. Yeah. Dan untuk sejauh ini nih Pak, perawatan yang dilakukan untuk kocornya sendiri sudah berapa kali Pak? Kalau sama yang pertama itu kan pakai kalha 5 berarti. Kan dulu di penanaman itu pakai metode celup nih Pak. Yeah. Dicelup pakai Remino, Interfos, dan Power Soil. Yeah. Kemudian 3 hari setelah tanam itu kocor kalha niku. Iya, kocor kalha. Kemudian setelah kalha, kocor apa itu Pak? Interfrost kalih Power Soil. Power Soil. Itu berapa hari sekali nih Pak kocornya? Seminggu sekali. Seminggu sekali.
Kemudian setelah pakai Interforce Power Soil, minggu berikutnya pakai Power Soil, Interfrost kali NPK Hydro sing larang itu enggak Winner. Nggih. Itu berapa kali Pak pakai Winner itu? 1 kali. 1 kali. Kemudian kocor selanjutnya Pakai Power Soil sama NPK komplek itu. kemudian terakhir hari ini ya Pak kocornya. Hari ini tadi kocor apa Pak? Power Soil sama Premino kali komplek niku hidro komplek. Nggih, terakhir itu nggih Pak. Nggih. Kemudian untuk semprotnya Pak, semprotnya ini sudah berapa kali? 4 kali bener Mbak. 4 kali nggih. Nggih. Untuk semprotnya sendiri juga seminggu sekali nggih Pak? Nggih. Seminggu sekali. Pakai apa itu Pak buat untuk semprot pertama? Loader Nggih, loader. kali Premino Losmin niku obat ular. Nggih. Pun ping kali pun gantos malih. Loader Pilarando kali Morden. Nah niku terus Sampai sekarang Nggih. Pak. Jadi untuk yang pertama tadi pakai Losmin, loader, sama Premino. Kemudian untuk semprot yang selanjutnya itu diganti pakai Morden. Kemudian untuk obat ulatnya sendiri, yang pertama itu pakai Losmin, kemudian yang kedua sampai sekarang itu pakai Pilarando nih Pak. Nggih. Pilarando itu bahan aktifnya emamectin benzoat dan indoxacarb, dan itu untuk sejauh ini serangan ulatnya gimana Pak? Nggih, mboten patio nganu Mbak, lumayan mutoh niku. Nggak ada yang Nggak ada yang nganu Kak, kena ulat kok. masih aman gitu Pak? Masih ulatnya? aman. Masih aman. Sampai sekarang juga masih pakai Pilarando itu. Masih. Sejauh ini kendalanya apa nih Pak? Sampai sekarang ini. Ya cuaca niku. Kenapa cuacanya Pak? Hujan terus. Hujan terus tiap hari. Iya. Dan mungkin biasanya Pak Umam ini sendiri juga pernah nanam bangkol sendiri gitu Pak? Pernah. Nah, kemudian kalau pas musim hujan gini biasanya apa Pak kendala yang paling parah gitu? Jamur Mbak, dong laras niku. Nggih, jamur. Daunnya itu kuning-kuning gitu ya Pak? Nggih, nglaras-nglaras juga garing. Garing. Nggih. Nggih. Tapi sejauh ini kalau untuk Wirotama sendiri menurut Pak Umam gimana? Kuat pertumbuhan iki daunnya kuat. Kemudian untuk pertumbuhannya di umur 27 hari setelah tanam ini kalau dibandingkan dengan varietas lain ngaten. Pun lumayan Mbak, lumayan sae niki. Saene pripun Pak? Nah, perkembangannya niku pun sae, godhongnya ya kuat, muga-muga nggih pripun nggih. Nah, perkembangannya nggih lumayan apik. Nggih. Dan kalau mungkin Pak Umam bisa membandingkan ya kalau budidaya tanaman bangkol di musim kemarau dengan musim penghujan itu gimana Pak? Kalau musim panas sama hujan terus gini? Wah, nah hujan gini itu ya sangat Mbak. Ya ngomong faktor cuaca, nak hujan wae ya iso gagal. Ini nak mangsa panas niku gampang alah dicor ping-pintene pun mak sleduk ngoten pun langsung umpur pirang dino pun langsung nganu. Jadi memang kalau musim hujan gini tantangannya lebih berat ya Pak? Lebih berat. Nggih. Dan ini pun untuk spray fungisida obat jamurnya Pak sudah pernah nih Pak? Belum pernah sama sekali nggih? Belum. Sama sekali belum pernah semprot obat jamur, tapi walaupun hujan juga sudah setiap hari turun, bisa dibilang serangan jamurnya masih sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada nggih Pak. Okay. Dan daunnya juga sampai sekarang masih aman, masih mulus-mulus, nggak ada yang busuk karena jamur. Mungkin itu saja ya sahabat Senang Tani untuk perawatan yang dilakukan oleh Pak Umam sendiri yang merawat lahan ini sampai bunga kol Wirotama ini berumur 27 hari setelah tanam. Nah, besok di perawatan selanjutnya akan coba kami update lagi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana pembentukan bunganya, dan tentunya bagaimana sih perawatan yang dilakukan di lahan ini. Nah, jadi mungkin sekian ya Pak, terima kasih sudah membagikan perawatan yang sejauh ini dilakukan. Semoga ini bisa menginspirasi untuk sahabat Senang Tani semua. Dan dari apa yang sudah disampaikan Pak Umam tadi, memang untuk budidaya bunga kol kalau di musim kemarau bisa dibilang ya cukup mudah ya Pak. Mudah karena tantangannya itu sangat minim, kemudian dirawat dengan apa adanya pun pertumbuhannya bisa maksimal. Beda kalau kita menanam bunga kol di musim penghujan, itu tantangannya jauh lebih banyak, terutama dari serangan penyakit karena jamurnya. Dan apalagi kalau
intensitas hujannya ini sudah sangat tinggi, hujan setiap hari. Nah, itu kemungkinan juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa jadi daun dari bunga kol ini busuk, kemudian otomatis juga kalau daunnya habis, daunnya rontok itu kan pembentukan bunganya juga terhambat ya Pak. Jadi memang untuk musim hujan ini pilihlah varietas yang memang benar-benar tahan terhadap cuaca ekstrim khususnya di musim penghujan. Salah satunya adalah Wirotama ini, karena tadi saya sudah bertanya sendiri ke petani yang merawat lahan ini, memang kalau dibandingkan dengan varietas lain untuk Wirotama ini kekuatan terhadap serangan jamurnya ini jauh lebih tinggi dan bisa dibilang juga sangat bagus ya Pak untuk musim penghujan ini. Jadi untuk sahabat Sentani yang mau mencoba nih menanam bunga kol walaupun di musim penghujan, bisa dicoba varietas Wirotama ini. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Next kita akan bahas pertumbuhan kemudian perkembangan bunga kolnya dan perawatan yang selanjutnya dilakukan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.